Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan Bung Ropan. Kita sekarang berbicara tentang duel Derby London yang akan dimainkan pada dini hari nanti, melibatkan The Blues Chelsea berhadapan dengan The Gunners Arsenal. Duel ini akan dimainkan di Stamford Bridge, ya. Stadion yang musim lalu Arsenal pernah tersenyum di sini ketika mereka bisa menang dengan 1-0. Tetapi pada musim ini bergantian di mana Chelsea bisa memenangkan pertandingan laga pertama di Emirates dengan 2-0 lewat gol Lukaku dan Reece James saat itu. Nah, sekarang dua-dua membutuhkan kemenangan, 3 poin yang diincar. Ya. Tetapi Chelsea sangat kuat kalau bermain ya di kandang, dan walaupun mereka kemarin kalah dari Brentford, mereka tidak ingin mengulangi kekalahan yang sangat telak dengan 1-4. Dan mereka pasti akan berusaha keras ya, tim asuhan Thomas Tuchel ini untuk bisa mengalahkan Arsenal. Mumpung Arsenal dalam 3 laga terakhir dalam secara beruntun itu kalah. Bahkan di 2 laga tandang mereka itu mereka mengalami kesulitan. Kalah terakhir dari Southampton dan juga dihajar habis oleh Crystal Palace. Jadi ini modal kuat bagi Cesar Azpilicueta dan kawan-kawan untuk bisa meraih kemenangan dalam derby yang sangat bergengsi. Arsenal ya sudah 11 kali kalah dan sekarang berada di peringkat kelima, yang mengambil kesempatan dengan keunggulan selisih gol dari MU yang dilabrak habis ya pada Rabu dini hari ketika mereka kalah 0-4 dari Liverpool dan mereka turun di bawah ya di urutan ke-6. Sekarang walaupun posisi sama 54 poin antara Arsenal dan MU, Arsenal punya kesempatan kalau bisa menang. Arsenal akan bisa memepet habis, bisa menyamakan posisi dia dengan Spurs, tim sesama London juga ya, yang sedang bertarung. Jadi menarik pada musim ini bahwa ada 3 tim dari London ini bertarung untuk memperebutkan posisi ketiga. Spurs, Arsenal ya, dan juga West Ham United. Jadi ini yang kita lihat, biasanya memang ada jauh di bawah ya. Tetapi bukan tidak mungkin kalau mereka bisa ada 6 pertandingan ke depan bermain konsisten dan selalu bisa menang, mereka bisa mendapatkan hasil yang baik. Sayang West Ham itu tertahan ya di kandang, sayang sekali mereka hilang poin saat menjamu Burnley. Seharusnya mereka bisa menang dan pasukan David Moyes ini bisa bertarung di atas ya, bisa menekan juga 2 tim dari London lainnya, Spurs dan Arsenal. Nah sekarang mereka akan bermain dengan Arsenal ini dengan tim yang sesama London ini, Chelsea, di mana Chelsea itu hanya terpaut 5 poin ya, dengan 62 poin, 57 poin dengan Spurs. Chelsea tidak mau mereka bisa ditekan habis oleh Spurs. Kalau mereka kalah dari Arsenal, pasti mereka akan habis-habisan di Stamford Bridge untuk bisa menang agar tetap aman di posisi ketiga. Dan itu yang diincar. Ya, melihat dengan Arsenal yang tidak begitu bagus ya dalam 3 pertandingan terakhir, bahwa 2 kandang terakhir mereka tak mampu memenangkan laga, ini kesempatan yang baik. Ya, kembali Tuchel kita tahu akan memainkan starting 11 dengan di garis depan tentunya Werner yang kemarin bermain bagus, Havertz dan Mount. 3 pemain ini yang saya pikir cocok untuk dimainkan melawan Arsenal. Tanpa Kovacic yang mengalami cedera, Jorginho dan Kante bisa dimainkan. Dengan mungkin pemilihan lain adalah Loftus-Cheek yang bisa ada. Tetapi kalau bermain dengan 4 pemain di tengah ya, dengan 2 dari sisi flank, itu mungkin Azpilicueta dan Alonso yang lebih dulu dimainkan. Tapi tergantung dari Thomas Tuchel yang lebih tahu. Ya, apakah dia akan langsung memainkan Loftus-Cheek yang kemarin juga bisa membuat gol ya melawan Crystal Palace di semifinal Piala FA. Dan 3 di belakang adalah bisa Christensen, Thiago dan Rudiger dengan Mendy di bawah Mister. Dengan starting 11 seperti ini saya rasa mereka mampu mengatasi Arsenal. Kalau Arsenal belum move on dengan 3 kekalahan beruntun mereka yang membuat mereka shock, ya, ini berat buat Arsenal untuk bisa memenangkan pertandingan. Imbang sebenarnya sudah bagus bagi Arsenal untuk mereka bisa mendapatkan 1 poin di Stamford Bridge. Tapi ini tidak ingin ya terjadi bagi pasukan Tuchel bahwa mereka harus hilang poin, ditahan imbang apalagi kalah dari Arsenal. Nah bagi Arteta tidak ada jalan lain. Ini harus ada jual beli serangan.
menghadapi Chelsea. Kebetulan mereka juga doyan dengan bermain terbuka. Ya, dia harus bisa menampilkan anak-anak muda lagi di depan. Terlepas ada Lacazette yang lebih senior di depan, tapi Odegaard, Bukayo Saka, Smith Rowe bisa dipasang, bisa dimainkan dengan Martinelli, mungkin bisa dimainkan dengan Saka dan Thomas Partey yang bisa bertahan ya di posisi double pivot. Kita bisa lihat juga lini belakang harus tetap fokus. Ya, Gabriel di sana, Ben White ya, harus tetap fokus. Kieran Tierney di samping penjaga gawang Ramsdale harus tetap ya disiplin bermain karena mereka menghadapi lini depan yang sangat kuat. Ya. Bagi Chelsea ini ya dalam 7 pertandingan kandang mereka hanya 1 kali kalah, 6 kali menang. Sementara Arsenal itu tandang mereka dalam 5 pertandingan memang 2 terakhir adalah kalah, ya ada 3 kemenangan. Tapi tidak main-main karena mereka datang langsung bermain dengan rival kuat mereka. Chelsea yang memang mengincar poin penuh di sini. Dan pasti Chelsea akan bermain dengan menyerang habis-habisan. Inilah menariknya bahwa 2 tim ini punya tipikal karakter gaya bermain dengan bermain ofensif, agresif. Nah ini bagus. Tidak ada 1-2 tim yang akan lebih banyak untuk bertahan. Jadi kita akan melihat duel London ini, sesama London ini dengan bermain sangat terbuka. Dan pasti gol-gol itu akan tercipta di atas 1 gol. Mungkin bisa terjadi karena dua-dua bernafsu, dua-dua menginginkan harus menang. Dengan harus menang pasti mereka akan terus agresif untuk bisa mencetak gol dengan intensitas serangan yang tinggi baik dari Chelsea maupun dari Arsenal. Dan di samping duel ini kita juga akan melihat bagaimana Manchester City yang akan menjamu Brighton di Etihad. City membutuhkan kemenangan, 3 poin juga mutlak buat mereka. Tidak bisa ditawar. Setelah Liverpool menang di Anfield 4-0 ya dari MU yang sekarang Liverpool ada di atas dengan selisih 2 poin di klasemen sementara IPL. Ya, mau tidak mau membuat pasukan Pep Guardiola ini harus bisa menang. Ya. Kalau imbang sulit. Ya, ini semakin rame ya. Walaupun ada 1 poin selisih sana, tapi sekarang Liverpool ada di atas. Ya. Ini yang membuat City memang dalam tekanan kalau sampai imbang, makanya harus menang. Dan saya rasa kalau bermain di Etihad, ini akan dimenangkan oleh City. Karena City selalu kalau mereka ingin bermain dan mendapatkan poin, ya, bermain dengan baik, mereka bisa menghasilkan kemenangan. Dan mereka akan terus mendikte, ya, terus akan melakukan pressing yang tinggi, mengendalikan permainan, penguasaan bola yang tinggi. Ya. Dan bagi Brighton akan memilih untuk menunggu. Tidak akan mungkin Brighton bermain juga dengan gaya terbuka. Ini akan sulit buat mereka untuk bisa mendapatkan minimal 1 poin. Tidak usah untuk menang. Tetapi presentasi 60-40 ada di City. City punya 2 pertandingan yang agak mudah buat mereka. Setelah Brighton, mereka juga di kandang akan berhadapan dengan Watford. Dan saya pikir mereka akan libas juga Watford. Ya, sehingga mereka tetap akan terus berpacu dengan Liverpool. Yang setelah melewati MU dengan sangat gampang, dengan sangat mudah, mereka akan bertarung dengan Everton dalam derby Merseyside ya, di Anfield. Dan saya rasa ini juga akan menjadi milik bagi Liverpool. Kalau mereka bisa menang 4 di Goodison Park, mengapa tidak? Dengan kondisi saat ini yang sedang bagus, dan boleh dikatakan level Liverpool ada di atas Everton yang sekarang terancam untuk bahkan degradasi. Jadi pasti pasukan Frank Lampard ini akan lebih banyak menunggu, akan lebih banyak bertahan pada hari Minggu nantinya. Ya, itu yang kita akan lihat duel antara Liverpool dan Everton. Memang sangat menarik dalam perburuan gelar ini yang memaksa baik Liverpool dan City untuk tidak bisa melepaskan setiap pertandingan mereka. Tidak boleh imbang apalagi kalah. Harus menang terus agar bisa menjaga peluang bisa menjadi juara. 1 aja terpeleset ya, ini akan berbahaya. Akan fatal untuk dalam pertarungan memperebutkan gelar di IPL pada musim ini. Jadi setelah Liverpool menang lawan MU dan Everton, kemudian kemungkinan mereka menang, saya pikir mereka hanya akan berpikir untuk bisa menjamu 1 tim kuat dari London, Tottenham Hotspur. Hotspur juga punya kepentingan untuk hadir di Liga Champions bersama dengan pelatih mereka Antonio Conte. Tetapi mereka datang ke Anfield akan sulit. Ya, sulit buat mereka untuk bisa menang. Paling tidak dalam 4-5 musim terakhir mereka tidak akan menang ya. Dan kita sudah bisa melihat selalu akan menjadi milik bagi Liverpool. Dan kita akan tunggu persaingan nantinya antara
Liverpool dan City, termasuk dengan Chelsea yang akan bertarung di markas mereka menjamu Arsenal. Chelsea terpeleset, ya, seri atau kalah, ini rame juga pertarungan antara tiga tim di London ini. Spurs yang akan mengejar mereka, ada Arsenal dan juga dengan Chelsea. Kita tunggu nantinya apa yang akan terjadi di Stamford Bridge dalam duel derby London ini antara Chelsea dan Arsenal, dan saya sudah mengatakan presentasinya tetap tinggi buat kemenangan Chelsea. Tetapi dalam sepak bola semua bisa terjadi, bukan tidak mungkin juga Arsenal punya peluang untuk bisa mengalahkan Chelsea seperti pada musim kemarin. Dan bagi Anda, silakan lagi Anda, saya membuka ruang ini untuk Anda berkomentar. Bagaimana pendapat Anda, sudut pandang Anda tentang duel ini, ya, bagi penggemar Chelsea dan penggemar Arsenal, dan berapa skor akhir. Ini yang paling menentukan. Saya akan memberikan tetap giveaway persembahan dari PT SKA Prima Eva, produk-produk yang keren dari Leones, ya, baik berupa sendal dan 2 buah kaos Leones, ya, untuk Anda dapatkan kalau Anda bisa menebak dengan benar hasil pertandingan antara Chelsea dan Arsenal. Bagi Anda yang sudah menebak Liverpool menang, bersabar, ya, kita akan umumkan besok sekalian dengan hasil Chelsea melawan Arsenal, ya. Sambil menunggu hari Jumat ada pengumuman, ya, pemenang 20 pemenang. Ya, bagi Anda semua yang sudah menebak 4 tim yang lolos ke semifinal di UCL, Madrid, City, Liverpool, dan Villarreal, PT SK Prima Eva akan mengumumkan lewat Leones. Ya. Anda sudah mengirimkan ke leones.id, dan 20 pemenang ini akan menerima masing-masing Rp100.000, ya, dipersembahkan oleh Leones. Sambil menunggu di babak semifinal siapa yang akan ke final, Anda juga akan mendapatkan masing-masing Rp200.000 untuk 10 pemenang giveaway yang luar biasa yang dipersembahkan oleh Leones. Dan Anda harus mengirimkan semua jawaban, ya, nantinya ke Leones untuk Liga Champions, ya. Sekali lagi, untuk Liga Champions siapa yang akan ke final, ada 2 tim tentunya, dan Anda harus kirim langsung ke leones.id. Sampai di sini pembicaraan kita, ya, obrolan kita, preview tentang laga yang akan berlangsung di Stamford Bridge antara Chelsea dan Arsenal. Ciao.